Jangan pura-pura polos. Semua orang tahu bos memperhatikanmu. Jangan kira kau bisa naik derajat dengan cara murahan. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang gadis sederhana dari desa, selama 23 tahun hidupnya hanya bersama sang ibu. Hingga suatu hari, setelah kepergian ibunya, ia menemukan sebuah surat wasiat dan liontin berinisial RPN. Surat itu berisi rahasia besar yang mengguncang hidupnya. Ayah kandungnya masih hidup, seorang CEO kaya raya di Jakarta. Namun ketika ia memutuskan merantau, siapa sangka, kebenaran itu menyeretnya ke dalam badai besar. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu terasa berbeda dari hari-hari biasanya. Matahari memang masih menebarkan sinar keemasan di balik pepohonan kelapa. Ayam jantan tetap berkokok, dan angin masih berhembus dari arah sawah. Namun bagi seorang gadis bernama Nadia, semua itu hanya lewat begitu saja tanpa arti. Gadis berusia 23 tahun itu duduk di lantai kamar kecilnya, memeluk erat sehelai baju yang sudah lusuh. Baju itu milik ibunya. Masih ada aroma sabun cuci yang samar tercium, meski sudah dipakai berulang kali. Semalam, Nadia tertidur sambil memeluk baju itu, berharap bisa merasakan kembali hangat tubuh ibunya. Tetapi pagi ini hanya ada keheningan. Hanya ada dirinya yang kini benar-benar sendiri. Kemarin, pemakaman ibunya baru saja selesai. Orang-orang kampung bergantian datang, memberi doa, menyampaikan kata-kata penghiburan. Namun begitu semua pulang, Nadia hanya duduk di pojok kamar, menatap kosong pada tembok yang sudah retak. Air matanya jatuh berulang kali, tanpa suara, tanpa isakan. Kesedihan itu terlalu dalam hingga tak mampu ia luapkan dengan teriak atau tangis. Hari ini, dengan langkah gontai, Nadia membuka lemari kayu tua. Engselnya berdecit, menambah rasa perih di hatinya. Satu persatu pakaian ibunya ia keluarkan. Ada daster yang sering dipakai berjualan sayur, ada kerudung polos yang sudah pudar warnanya, ada kain panjang yang dulu digunakan untuk menggendong Nadia kecil. Semua ia lipat rapi. Bukan untuk dibuang, melainkan untuk dijaga. Setiap helai kain adalah kenangan, dan ia tak sanggup melepasnya. Namun, di tumpukan paling bawah, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Nadia mengernyit. Ia menggeser kain sarung yang menutupi benda itu, lalu menemukan sebuah kotak kecil dari kayu berwarna coklat tua. Kotak itu terlihat berbeda, sudah lama, tapi masih kokoh. Jantung Nadia berdetak lebih kencang. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah buku diari dengan sampul yang sudah memudar. Kertasnya menguning di tepi. Di bawahnya, terselip sepucuk surat putih bersih, seolah baru ditulis. Dan di sudut kotak, sebuah liontin kecil berkilau samar. Liontin logam itu memiliki ukiran inisial RPN. Tangan Nadia gemetar. Ia mengambil surat putih itu. Di bagian depannya tertulis rapi, untuk Nadia. Tulisan tangan ibunya yang sangat ia kenali. Nafas Nadia tercekat. Perlahan ia buka lipatan kertas itu. Untuk Nadia. Kalau kau membaca ini, berarti ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Maaf karena ibu menyimpan hal ini terlalu lama. Ibu tidak berani. Ibu takut melukai hatimu. Ayah kandungmu masih hidup. Ibu tidak pernah menemuinya lagi sejak sebelum kau lahir karena suatu alasan. Tapi sebulan yang lalu, ibu melihatnya di televisi tetangga. Dia ada di Jakarta. Dia naik mobil mewah di sebuah perusahaan besar. Maaf ibu menyimpan kebenaran ini selama 23 tahun. Nadia membeku. Matanya membesar, seolah tak percaya pada setiap kata yang baru saja ia baca. Ayah kandungnya,
Masih hidup? Tulisan itu berlanjut. Jika suatu hari kau ingin tahu, kau boleh mencarinya. Tetapi jangan memaksakan hati. Bawalah dirimu dengan baik. Simpan liontin ini. Ibu tidak mampu menyimpan semuanya sendiri. Sekarang, pilihlah jalanmu. Nak, ibu mencintaimu. Air mata Nadia kembali pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu menggenggam liontin itu kuat-kuat. Ukiran RPN terasa dingin, namun entah mengapa seperti menyalakan sesuatu di dalam dadanya. Pertanyaan demi pertanyaan membanjiri pikirannya. Siapa sebenarnya ayahnya? Apa arti RPN itu? Dan mengapa ibunya memilih menyimpan rahasia ini begitu lama? Hari itu Nadia tidak keluar rumah. Ia duduk membaca surat itu berulang kali, kemudian membuka beberapa halaman diari ibunya. Tulisan tangan yang sederhana menceritakan kehidupan sehari-hari, berjualan sayur yang kadang tidak laku, hujan deras yang membuat dagangan basah, atau kisah Nadia kecil yang demam semalaman. Namun di balik cerita itu, selalu ada rasa rindu terhadap seseorang yang tak pernah disebut namanya. Hanya tersirat lewat kalimat-kalimat pendek yang penuh penyesalan. Malam kembali datang. Nadia duduk di teras rumah, ditemani lampu minyak kecil. Angin malam bertiup lembut, membawa suara jangkrik. Ia memandang jalan tanah di depan rumahnya. Sepi, sunyi. Dalam hatinya, ada ketakutan besar. Namun bersamaan dengan itu, ada dorongan kuat untuk melangkah. Surat itu seolah bukan hanya pesan, melainkan titipan. Keesokan paginya, Nadia memberanikan diri pergi ke rumah Pak RT. Ia meminta surat pengantar untuk ikut program magang di perusahaan yang membuka pendaftaran melalui desa. Pak RT sempat terdiam. Matanya menatap wajah Nadia yang masih sembab. Tetapi melihat kesungguhan di matanya, ia hanya menghela napas panjang dan menuliskan rekomendasi itu. Bawalah nama baik kampung ini. Nak, jangan pernah lupa jaga dirimu. Nadia membawa surat itu pulang. Ia menyiapkan berkas yang diperlukan, ijazah, pas foto, dan dokumen lain. Semua ia masukkan ke map biru yang warnanya sudah pudar. Malam itu, ia duduk di kamar, menatap kota kecil itu sekali lagi. Ia mengalungkan liontin RPN ke lehernya, membiarkan logam dingin itu menempel pada kulitnya. Di kertas kecil yang ia tempel di dinding, ia menulis, "Ibu, besok aku berangkat. Doakan aku kuat." Pagi berikutnya, matahari baru saja muncul ketika Nadia berdiri di depan pintu rumahnya. Tas kain sederhana tergantung di bahu. Ia menatap rumah kayu itu lama-lama. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Meja kecil tempat ibunya menaruh dagangan, lemari tua tempat surat itu ditemukan, dan ranjang tipis tempat ia sering memeluk ibunya saat hujan deras. Air mata menggenang lagi. Namun kali ini Nadia memaksa bibirnya tersenyum tipis. Ia merapatkan pintu kayu itu, lalu melangkah menyusuri gang kecil. Beberapa tetangga menyapanya, mendoakan perjalanan. Nadia mengangguk, menahan suara agar tidak pecah. Liontin RPN di lehernya berkilau samar ditimpa cahaya pagi. Bus berwarna biru berhenti di depan jalan besar. Nadia naik, mencari tempat duduk di dekat jendela. Ketika bus mulai melaju, desa kecil itu semakin menjauh. Sawah, kebun singkong, dan musola kecil tampak mengecil di kejauhan. Di kursi itu, Nadia menempelkan kening ke kaca jendela. Hatinya bergetar hebat. Di tangannya, ia meraba liontin dengan ukiran RPN. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di kota. Namun ia sadar, inilah langkah awal menuju jawaban yang sudah lama tersembunyi. Bus itu terus melaju ke arah Jakarta. Dan tanpa ia sadari, setiap roda yang berputar semakin mendekatkannya pada kebenaran besar tentang siapa dirinya sebenarnya. Deru mesin bus mengiringi langkah waktu. Jalanan berliku, sesekali menanjak, sesekali menurun. Dari jendela, Nadia memandangi pemandangan yang terus berganti. Sawah hijau yang memanjang, pasar kecil yang riuh oleh pedagang sayur, hingga deretan rumah permanen yang semakin padat. Sesekali bus berhenti menurunkan penumpang. Suara klakson dan teriakan kenek bercampur dengan hiruk-pikuk orang yang berlari mengejar waktu. Nadia duduk diam. Tangannya terus meraba liontin RPN yang tergantung di leher.
Semakin ia menggenggamnya, semakin hatinya berdebar. Surat wasiat ibunya masih berputar-putar di kepala. Kata-kata yang menyingkap rahasia terbesar dalam hidupnya. Ayah kandungnya ada di Jakarta, pemilik perusahaan besar. Nyatanya, ia tak tahu sedikit pun wajah ayahnya. Hanya sebuah petunjuk samar, inisial RPN, sebuah liontin yang kini menjadi penghubung tipis antara dirinya dan masa lalu. Perjalanan memakan waktu berjam-jam. Ketika bus akhirnya memasuki Jakarta, Nadia menahan napas. Bangunan-bangunan menjulang tinggi menyambutnya. Gedung kaca memantulkan cahaya matahari. Jalan raya dipenuhi kendaraan yang berdesakan. Papan reklame besar bergantungan di sepanjang jalan. Bagi Nadia yang besar di desa, semua ini terasa asing. Seperti masuk ke dunia lain yang penuh kecepatan, penuh cahaya, namun juga penuh kebisingan. Turun dari bus di terminal yang ramai, Nadia menggenggam erat tas kainnya. Orang-orang berjalan cepat. Wajah mereka sibuk, seakan tak ada waktu untuk menoleh. Bau asap kendaraan bercampur dengan aroma gorengan dari pedagang kaki lima. Suara pengeras suara terminal berteriak memanggil penumpang ke arah lain. Nadia sempat tertegun, namun segera menarik napas panjang. Ia tak boleh gentar. Ia sudah jauh melangkah. Di pinggiran kota, Nadia menyewa kamar kos kecil yang sudah direkomendasikan seorang kenalan lama ibunya. Bangunan kos itu sederhana. Dinding catnya mulai mengelupas. Lantainya keramik kusam. Di dalam kamar hanya ada ranjang besi dengan kasur tipis, meja kecil, dan lemari kayu reot. Namun bagi Nadia, tempat itu cukup. Ia hanya butuh ruang untuk beristirahat dan memulai langkah baru. Malam pertama, ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela kecil yang menghadap ke jalan sempit. Dari luar, terdengar suara motor lalu lalang, anak-anak tertawa, dan pedagang bakso memukul mangkuk. Suasana berbeda, namun ia mencoba menguatkan hati. Besok paginya, Nadia pergi ke warung internet di dekat kos. Ia membuka pengumuman magang dari perusahaan besar yang disebut oleh Pak RT. Perusahaannya terlihat megah dari foto di brosur. Gedung tinggi dengan logo mencolok, nama yang sering disebut orang-orang di televisi. Ia mengetik data dengan hati-hati, melampirkan dokumen, lalu mengirim. Tangannya gemetar ketika tombol "kirim" ditekan. Selesai. Kini ia hanya bisa menunggu. Hari-hari berikutnya penuh dengan rasa cemas. Nadia sering memandang ponselnya, berharap ada pesan masuk. Ia menghabiskan waktu dengan membaca ulang diari ibunya, mencoba menemukan petunjuk lain. Namun yang tertulis hanya potongan-potongan kisah sederhana, tanpa jawaban jelas. Sampai suatu pagi, ketika Nadia sedang menyapu halaman kos, ponselnya bergetar. Ada pesan singkat. "Selamat, Anda diterima sebagai peserta magang. Harap hadir lusa pada pukul 8 pagi. Nadia membeku. Matanya melebar. Jantungnya berdegup keras. Ia membaca pesan itu berulang kali, memastikan tidak salah. Bibirnya perlahan tertarik, membentuk senyum yang jarang ia miliki sejak ibunya pergi. Air mata menggenang, bukan karena sedih, melainkan haru. Ia merapatkan ponsel ke dada, lalu menatap langit yang biru pucat. "Terima kasih, Bu," bisiknya pelan. Lusa pun tiba. Pagi itu, Nadia bangun lebih awal. Ia mengenakan kemeja putih milik tetangga kos yang dia beli dengan harga murah. Rambutnya diikat rapi, dan rok hitam polos. Sepatunya bukan baru, tapi cukup pantas. Ia menyembunyikan liontin RPN di balik kerah, hanya menyisakan rasa dinginnya di kulit. Dengan membawa map biru, ia naik bus kota menuju alamat yang tertera di pesan. Ketika bus berhenti, Nadia turun. Gedung perusahaan itu menjulang tinggi di hadapannya. Kaca-kacanya berkilau memantulkan langit. Lobi depan dijaga oleh satpam berseragam rapi. Orang-orang bersetelan jas keluar masuk dengan langkah cepat. Nadia menelan ludah. Inilah tempat di mana hidupnya akan berubah. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Di dalam lobi, suasana terasa lebih megah. Lantai marmer putih berkilau, lampu gantung besar memancarkan cahaya keemasan. Resepsionis berdiri di balik meja panjang dengan senyum profesional.
Nadia mendaftar. Lalu diarahkan ke lantai 2 bersama peserta magang lainnya. Di ruang orientasi, kursi-kursi sudah ditata rapi. Beberapa pemuda-pemudi duduk dengan pakaian rapi, sebagian tanpa percaya diri, sebagian terlihat tegang. Nadia duduk di kursi belakang. Ia menunduk, berusaha menenangkan diri. Saat itulah seseorang masuk dengan langkah mantap. Gadis itu cantik, rambut hitam tergerai, mengenakan blus putih mahal dan rok branded. Wajahnya tegas, penuh percaya diri. Semua mata seakan otomatis tertuju padanya. Kayla, bisik salah satu peserta lain, menyebut namanya. Kayla menoleh sebentar. Matanya singgah pada Nadia yang duduk sederhana. Ada senyum kecil yang samar, namun bukan senyum ramah. Lebih mirip senyum meremehkan. Tatapan Kayla turun ke sepatu lusuh Nadia, ke bajunya yang kusut, lalu beralih tanpa kata. Hanya sekilas, tapi cukup membuat Nadia merasa kecil. Nadia menunduk lagi, menggenggam map di tangannya lebih erat. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang aneh. Seperti ada getaran asing setiap kali ia menatap Kayla. Perasaan itu sulit dijelaskan. Antara asing dan akrab, entah bagaimana. Acara orientasi dimulai. Seorang manajer menjelaskan aturan magang, tanggung jawab, dan jadwal. Nadia mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat hal penting. Sesekali ia melirik Kayla yang duduk di depan, menjawab pertanyaan dengan penuh percaya diri. Kayla terlihat menonjol, jelas berasal dari keluarga yang berpendidikan dan berada. Sementara Nadia merasa seperti titik kecil di antara gemerlap ruangan itu. Namun ia tidak datang untuk bersaing dalam kemewahan. Ia datang untuk membuktikan dirinya. Hari itu berakhir dengan pembagian tugas. Nadia ditempatkan di divisi administrasi proyek di lantai 3. Kayla ditempatkan di unit berbeda, masih satu lantai. Dari sana, langkah-langkah mereka mulai sering berpapasan. Kayla selalu berjalan dengan kepala tegak, sedangkan Nadia sering menepi, membiarkan Kayla lewat lebih dulu. Di meja kerjanya, Nadia mencoba memahami berkas pertama yang diberikan. Ia bekerja serius, meski sesekali hatinya diganggu rasa asing. Setiap kali melihat Kayla lewat, ada bisikan tak terlihat yang menyentuh batinnya. Seolah garis nasib sedang berusaha mempertemukan dua sisi yang selama ini terpisah. Di luar jendela, matahari condong ke barat. Jakarta masih sibuk dengan klakson, teriakan pedagang, dan hiruk-pikuk orang mengejar waktu. Namun di dalam gedung megah itu, tanpa mereka sadari, takdir sedang mulai menenun benangnya. Liontin RPN yang tersembunyi di balik kerah Nadia bersinar tipis terkena cahaya sore, menunggu saatnya untuk membuka rahasia besar. Dan dari lantai paling atas, seorang pria berjas rapi berdiri di depan kaca besar, menatap kota dengan wajah serius. Namanya sering terpampang di majalah bisnis, di televisi, di papan reklame. Dialah sosok yang akan mengubah hidup Nadia. Sosok yang tanpa ia ketahui, adalah ayah kandungnya. Hari kedua magang dimulai dengan suasana yang lebih ramai. Nadia datang lebih pagi, berharap bisa duduk sebentar di kursinya sebelum pekerjaan dimulai. Ia naik bus kota, berdesakan dengan orang lain yang sebagian besar memakai seragam kantor. Saat tiba di gedung perusahaan itu, ia sudah terbiasa dengan tatapan orang-orang yang tergesa, dengan lobi marmer yang berkilau, dan dengan suara sepatu hak yang berdetak cepat. Nadia berjalan menuju lantai 3. Di meja kecilnya, tumpukan berkas sudah menunggu. Senior di divisi administrasi memberi arahan singkat. Cek kembali dokumen ini, cocokkan dengan data proyek yang ada di sistem, jangan sampai salah input, katanya sambil menyerahkan setumpuk kertas. Nadia mengangguk cepat, mengambil pena, lalu mulai bekerja. Meski tangannya menulis dan mengetik, hatinya masih sering terbayang-bayang pada sosok Kayla. Gadis itu jelas berbeda dengan peserta magang lain. Wajahnya menarik, pakaiannya berkelas, tutur katanya penuh keyakinan. Dan setiap kali matanya bertemu dengan mata Kayla, ada rasa aneh yang sulit ia pahami. Seolah ada benang tak kasat mata yang mengikat mereka. Menjelang siang, Nadia pergi ke pantry untuk mengambil air putih. Saat ia sedang menuangkan ke gelas,
Kayla masuk bersama dua teman magang lain. Mereka tertawa, membicarakan hal-hal ringan. Namun ketika melihat Nadia, tawa itu berhenti sejenak. Kayla meliriknya dari ujung mata, lalu tersenyum kecil. Senyum yang bukan untuk menyapa, melainkan meremehkan. Lucu ya, ada yang magang tapi sepatunya kayak gitu, ucap salah satu teman Kayla, sambil menutup mulut seakan berbisik. Kayla hanya tertawa pelan. Biarkan saja. Mungkin dia pikir ini pasar, bukan kantor. Jawabnya, seolah tidak peduli Nadia mendengar atau tidak. Nadia menunduk, menahan perih di dadanya. Ia membawa gelas air itu kembali ke meja tanpa berkata apa-apa. Namun di dalam hati, ia berjanji tidak akan mudah tumbang. Ia mengingat wajah ibunya, surat yang tertulis jelas, dan liontin RPN yang menggantung di lehernya. Itu semua memberinya kekuatan. Siang menjelang, suasana kantor lebih sibuk. Orang-orang berlarian membawa dokumen. Suara telepon berdering tanpa henti. Tiba-tiba, kabar beredar bahwa CEO perusahaan, Tuan Prasetyo, akan melakukan inspeksi ke lantai 3. Semua orang langsung heboh. Meja-meja dirapikan. Kertas yang berserakan disusun kembali. Nadia ikut sibuk merapikan mejanya. Meski tangannya sedikit bergetar. Ia tidak tahu seperti apa sosok CEO itu, selain cerita yang pernah ia dengar sekilas dari televisi atau orang lain. Yang ia tahu, ia adalah pria berkuasa, pemilik perusahaan besar, dengan karisma yang ditakuti sekaligus dihormati. Pukul 2 siang, lift terbuka. Beberapa orang manajer keluar lebih dulu, lalu langkah sepatu mengiringi sosok pria tinggi berjas biru tua. Rambutnya tertata rapi, wajahnya tegas, matanya tajam. Semua orang berdiri, menunduk hormat. Suasana lantai 3 mendadak hening. Hanya terdengar suara langkah sepatu yang mantap. Nadia berdiri di belakang meja, menunduk seperti yang lain. Namun dalam sekejap, tanpa sengaja, pandangan Prasetyo terhenti pada sosoknya. Bukan pada wajah Nadia terlebih dahulu, melainkan pada kilauan kecil yang keluar dari balik kerah kemejanya. Liontin RPN. Kilau itu membuat langkah Prasetyo sedikit melambat. Matanya menajam. Jantungnya berdetak aneh. Kilauan itu begitu familiar. Sama persis dengan liontin yang pernah ia berikan bertahun-tahun lalu pada seorang wanita bernama Ratih. Wanita yang pernah mengisi hatinya, namun menghilang tanpa jejak. Prasetyo berusaha menutupi keterkejutannya. Ia melanjutkan langkah, meninjau ruangan, memberi arahan singkat pada manajer, lalu berjalan keluar. Namun pikirannya tak bisa berhenti memikirkan gadis dengan liontin itu. Sementara itu, Nadia tidak menyadari apapun. Ia hanya merasa tubuhnya kaku ketika pria itu lewat di dekatnya. Ada sesuatu pada tatapan mata CEO tersebut, seolah menembus lapisan wajahnya dan melihat jauh ke dalam. Tetapi sebelum ia sempat berpikir, sosok itu sudah pergi, meninggalkan lantai 3 dalam hening yang penuh bisik-bisik. Wah, tatapannya tajam sekali, gumam salah satu pegawai. Kalau beliau sudah melihat, berarti pasti ada sesuatu, sambung yang lain. Nadia kembali duduk, berusaha menenangkan diri. Ia tak tahu mengapa dadanya berdebar begitu kencang. Ia hanya memandang liontin di lehernya, lalu menunduk dalam. Sore itu, ketika jam kantor usai, Nadia berjalan keluar bersama peserta magang lain. Kayla berdiri di dekat pintu, berbicara dengan beberapa karyawan senior. Saat melihat Nadia, ia kembali melemparkan tatapan meremehkan. Sepertinya dia diperhatikan oleh seseorang tadi, ucap Kayla pelan, tapi cukup keras untuk terdengar. Beberapa orang menoleh, lalu tertawa kecil. Nadia tidak membalas. Ia hanya menunduk dan melangkah cepat keluar gedung. Namun hatinya semakin bergetar. Ia tahu, ada sesuatu yang baru saja berubah. Tatapan pria itu tidak biasa. Liontin ini pasti punya arti lebih besar dari yang ia bayangkan. Malamnya, di kamar kos yang sempit, Nadia duduk di tepi ranjang. Ia membuka kembali kotak kecil yang dibawanya dari desa, mengeluarkan diari ibunya, membaca halaman terakhir lagi. Jika suatu hari kau bertemu dengan dirinya, katakan bahwa kau datang bukan untuk menuntut apapun. Kau hanya ingin tahu siapa dirimu.
Kata-kata itu membuatnya sulit tidur. Ia memeluk liontin RPN erat-erat, lalu menutup mata. Namun bayangan wajah CEO yang menatapnya siang tadi terus hadir dalam mimpinya. Di sisi lain, di ruang kerjanya yang luas di lantai paling atas, Prasetyo berdiri di depan jendela besar. Lampu-lampu kota mulai menyala, membentuk lautan cahaya. Namun pikirannya bukan pada laporan bisnis, bukan pula pada rapat besok pagi. Pikirannya hanya terhenti pada liontin yang ia lihat di leher seorang gadis magang bernama Nadia. Liontin dengan ukiran RPN. Prasetyo menutup mata sebentar. Ingatannya kembali pada masa lalu. Pada senyum Ratih. Pada hari-hari di mana ia merasa bahagia sebelum segalanya hancur. Dadanya berdenyut perih. Apakah mungkin? Bisiknya pelan. Sementara itu, takdir perlahan mulai membuka tabirnya. Dua hati yang dipisahkan waktu kini mulai saling mendekat. Dan benang tipis yang ditinggalkan Ratih semakin terasa mengikat. Pagi itu, suasana di lantai 3 lebih ramai dari biasanya. Beberapa karyawan terlihat berbisik-bisik. Sebagian melirik ke arah meja Nadia dengan pandangan penuh tanda tanya. Nadia yang baru saja datang merasakan tatapan itu. Meski ia mencoba pura-pura tidak tahu. Ia meletakkan tasnya, duduk, lalu membuka berkas yang harus ia kerjakan hari ini. Namun di dalam hati, ia tak bisa menutupi kegelisahan. Tatapan pria berjas biru kemarin, yang semua orang tahu sebagai CEO, masih melekat jelas di benaknya. Bukan hanya ia yang merasakannya, beberapa karyawan juga melihat bagaimana pandangan Tuan Prasetyo sempat berhenti lama padanya. Itulah awal mula gosip beredar. Kau lihat kan kemarin? Bisik seorang karyawan pada temannya di meja sebelah. Iya, tatapannya beda. Dia jarang sekali menatap orang seintens itu. Apalagi hanya seorang anak magang. Ada apa ya? Nadia mendengar samar, tapi ia menunduk, berpura-pura sibuk menulis. Namun wajahnya terasa panas. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian, apalagi dengan cara seperti itu. Menjelang siang, gosip semakin liar. Beberapa peserta magang ikut membicarakan. Dan tentu saja, Kayla tidak tinggal diam. Ia berdiri di pantry bersama dua temannya, lalu berbicara dengan suara yang cukup keras agar Nadia mendengar. Lucu ya, baru 2 hari magang sudah diperhatikan bos. Kira-kira pakai cara apa ya? Katanya sambil tertawa kecil. Entahlah, mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Mana ada bos sebesar itu peduli pada anak magang biasa, timpal temannya. Kalau aku sih yakin, ada yang mau cari muka dengan cara lain, tambah Kayla, dengan senyum tipis penuh sindiran. Nadia menahan napas. Kata-kata itu menusuk seperti jarum. Namun ia memilih diam. Ia meneguk air putih, lalu kembali ke meja tanpa membalas sedikit pun. Tetapi gosip itu tidak berhenti. Sore hari, beberapa karyawan senior ikut membicarakan. Ada yang menatap Nadia penuh curiga. Ada pula yang berbisik-bisik sambil tersenyum sinis. Dunia kantor yang awalnya terasa asing kini menjadi semakin menekan. Malamnya, Nadia pulang ke kos dengan langkah berat. Ia menutup pintu kamarnya, lalu duduk di ranjang. Di lehernya, liontin RPN terasa dingin. Ia meraba benda kecil itu, mencoba mencari kekuatan. Dalam hati ia berbisik, "Ibu, kenapa aku harus menghadapi semua ini sendirian?" Hari-hari berikutnya, gosip semakin besar. Hingga suatu siang, Prasetyo kembali turun ke lantai 3. Kali ini ia datang lebih tenang, meninjau dokumen, berbicara singkat dengan manajer. Namun tanpa sadar, ia kembali melirik Nadia. Tatapan itu sekali lagi tidak luput dari mata karyawan lain. Bisikan semakin ramai. Benarkan, ada apa-apa antara mereka? Gila, anak magang itu pasti punya cara khusus. Jangan-jangan, dia memang sengaja mendekat. Nadia merasa tubuhnya kaku. Ia ingin menunduk, ingin menghilang. Namun Prasetyo justru mendekat, pura-pura melihat dokumen di mejanya. "Kamu Nadia, ya?" tanyanya pelan, namun cukup terdengar oleh yang lain. Iya, Pak," jawab Nadia gugup. "Bagus, kerjamu rapi.
Pertahankan. Prasetyo tersenyum tipis lalu pergi. Bagi Nadia, itu hanya kata-kata singkat. Namun bagi orang lain, itu adalah bahan baru untuk memperkuat gosip. Begitu Prasetyo keluar ruangan, suara bisik-bisik kembali pecah. Kayla yang sejak tadi memperhatikan langsung berdiri. Wajahnya merah karena emosi. Ia menghampiri Nadia dengan langkah cepat. Kau pikir siapa dirimu? Suara Kayla meninggi. Nadia terkejut, berdiri pelan. Aku tidak mengerti maksudmu. Jangan pura-pura polos. Semua orang tahu bos memperhatikanmu. Jangan kira kau bisa naik derajat dengan cara murahan. Beberapa orang langsung menghampiri, mencoba menenangkan. Namun Kayla semakin berang. Kau pikir aku tidak tahu? Kau sengaja pamer agar dilirik, kan? Tangan Kayla bergerak cepat, meraih rambut Nadia dan menjambaknya keras. Nadia meringis, menahan sakit. Tolong, jangan. Suaranya bergetar. Suasana ruangan mendadak tegang. Beberapa orang mencoba melerai, tapi Kayla menolak. Dia harus tahu tempatnya. Jangan berani berlagak di depan saya, teriaknya. Tiba-tiba, suara berat menggema dari pintu. Cukup, Kayla. Semua orang menoleh. Prasetyo berdiri di sana. Wajahnya keras, matanya menatap tajam. Kayla melepaskan jambakannya dengan cepat. Wajahnya pucat. Ruangan itu hening. Hanya terdengar napas terengah Nadia. Prasetyo melangkah masuk. Tatapannya bergantian menatap Kayla, Nadia, lalu seluruh ruangan. Apa yang kalian lakukan? Suaranya tegas. Tak ada yang berani menjawab. Kayla mencoba bicara. Ayah, maksudku, Pak, saya hanya... Diam. Potong Prasetyo dingin. Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan. Semua orang saling pandang, bingung dengan ucapan itu. Kata-kata, ayah, yang terlontar membuat suasana semakin tegang. Nadia memegang rambutnya, menunduk, tubuhnya masih gemetar. Prasetyo menatap dalam ke arah Nadia. Dadanya sesak. Tatapan itu penuh keraguan, sekaligus keyakinan yang sulit ia bendung. Dengan suara berat ia berkata, mungkin, dia bukan orang asing bagimu, Kayla. Mungkin dia adalah saudaramu. Ruangan mendadak hening, seakan semua suara mati. Mata-mata terbelalak, mulut-mulut ternganga. Nadia terpaku, Kayla terdiam, wajahnya memucat. Sementara itu, liontin RPN di leher Nadia berkilau samar. Dan sejak detik itu, gosip murahan berubah menjadi rahasia besar yang siap mengguncang semua orang di perusahaan itu. Sejak kejadian di lantai 3 itu, suasana kantor tidak pernah lagi sama. Kata-kata yang diucapkan Tuan Prasetyo di hadapan semua orang masih menggantung di udara. Tak ada yang berani membicarakannya dengan jelas, tapi bisikan-bisikan semakin riuh. Saudara, itu bukan hal kecil. Semua orang tahu Kayla adalah putri tunggal sang CEO. Bagaimana mungkin tiba-tiba muncul seorang gadis magang sederhana yang disebut sebagai kemungkinan saudara? Nadia sendiri masih belum sanggup mengatur napas. Malam itu, setelah pulang ke kos, ia duduk di ranjang dengan liontin RPN di tangannya. Ia mengingat tatapan tegas Prasetyo, kata-kata yang menusuk telinga. Mungkin dia adalah saudaramu. Itu terlalu berat untuk dipahami. Bagaimana bisa pria sebesar itu berkata demikian? Apakah mungkin dia adalah ayah yang disebut dalam surat ibunya? Namun Nadia segera menggelengkan kepala. Ia tak ingin percaya terlalu cepat. Ia tidak ingin jatuh ke dalam harapan yang keliru. Ia hanya ingin bertahan menjalani magang dengan baik. Tak peduli siapapun ayahnya. Namun hati kecilnya berbisik. Surat ibunya, liontin ini, dan tatapan pria itu bukanlah kebetulan. Hari berikutnya, kantor kembali sibuk. Nadia berusaha bekerja seperti biasa. Namun setiap kali ia melintas, tatapan orang selalu mengikutinya. Ada yang penuh curiga, ada yang berbisik, ada pula yang terang-terangan menatap sinis. Ia mencoba tidak peduli. Hingga menjelang siang, seorang sekretaris mendekatinya. Nona Nadia, Tuan Prasetyo ingin bertemu dengan Anda di ruangannya.
Jantung Nadia berdegup keras. Ia mengikuti langkah sekretaris itu naik lift ke lantai paling atas. Ruangan CEO begitu luas. Dindingnya dari kaca bening, menampakkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Prasetyo berdiri di dekat jendela. Tangannya menyilang di dada, wajahnya serius. Duduklah, ucapnya singkat. Nadia duduk perlahan, menunduk. Tangannya meremas ujung kemejanya. Ia bisa merasakan ketegangan di udara. Namamu Nadia, benar? Suara Prasetyo tenang, namun matanya menatap tajam. Iya, Pak. Kamu dari mana? Dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, jawab Nadia pelan. Prasetyo menarik napas panjang. Tatapannya turun ke liontin yang menggantung di leher Nadia. Liontin itu, dari mana kau mendapatkannya? Nadia memegang liontin itu dengan refleks. Dari ibu saya, Pak. Ia meninggalkannya. Sebelum meninggal. Suaranya bergetar. Hampir pecah. Prasetyo menutup mata sejenak. Ada perih yang menyergap. Jadi wanita itu sudah meninggal. Dan liontin itu adalah pemberiannya. Ia ingat betul saat menaruh benda itu di tangan Ratih. Bertahun-tahun lalu, sebagai tanda janji. Dadanya semakin sesak. Siapa nama ibumu? Tanyanya hati-hati. Nadia menunduk. Air mata menggenang. Ratih. Prasetyo tersentak. Kaki dan tangannya seakan kehilangan tenaga. Nama itu kembali menggema di kepalanya. Ratih. Wanita yang dulu ia cintai. Yang menghilang tanpa jejak setelah semua kekacauan terjadi. Ia memalingkan wajah ke jendela. Menyembunyikan gejolak di matanya. Hening panjang tercipta. Hanya suara jarum jam di dinding yang terdengar. Nadia menunduk lebih dalam. Tak berani menatap. Ia takut melihat kebenaran yang terlalu besar. Akhirnya, Prasetyo bersuara lagi. Nadia, aku hanya ingin memastikan sesuatu. Aku tidak akan memaksamu. Tetapi, jika kau bersedia, kita bisa melakukan tes DNA. Nadia terdiam. Kata-kata itu seperti beban berat yang jatuh di pundaknya. Tes DNA. Itu berarti kemungkinan besar semua dugaan bukanlah sekadar gosip. Itu berarti ia bisa saja benar-benar anak kandung dari pria yang kini duduk di hadapannya. Sebelum Nadia sempat menjawab, pintu ruangan terbuka keras. Kayla masuk dengan wajah merah padam. Ayah, apa yang kau lakukan? Kenapa memanggil dia ke sini? Prasetyo menoleh. Wajahnya tetap tenang. Kayla, duduklah. Aku tidak mau. Semua orang di kantor ini membicarakan aku. Mereka bilang aku mungkin bukan anakmu, hanya karena gadis kampungan ini. Teriak Kayla. Matanya menatap tajam pada Nadia. Nadia menunduk semakin dalam. Tubuhnya bergetar. Cukup, Kayla. Suara Prasetyo meninggi. Aku yang memutuskan apa yang harus kulakukan. Bukan kau. Kayla menggertakkan giginya. Ayah, dia hanya ingin merusak kita. Kau tidak tahu siapa dia. Dia hanya seorang magang miskin. Kayla. Suara Prasetyo membentak kali ini. Ruangan bergema. Membuat Kayla terdiam beberapa detik. Wajahnya pucat. Tapi matanya masih penuh amarah. Keluar. Kita akan bicara nanti. Kata Prasetyo tegas. Dengan langkah kasar, Kayla meninggalkan ruangan, membanting pintu. Keheningan kembali merayap. Nadia masih menunduk. Matanya berair. Prasetyo menatapnya lagi. Lebih lembut kali ini. Aku tidak ingin membuatmu tertekan, Nadia. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan semuanya kabur begitu saja. Aku perlu tahu, apakah kau benar-benar darah dagingku? Nadia mengangkat wajah perlahan. Air mata menetes di pipinya. Jika itu satu-satunya cara, aku akan melakukannya, Pak. Prasetyo mengangguk pelan. Hatinya bergetar. Ia melihat mata Nadia. Mata yang begitu mirip dengan Ratih. Dan di saat itu, keyakinannya semakin kuat. Namun ia tahu, jalan menuju kebenaran tidak akan mudah. Ada Kayla yang penuh amarah. Ada istrinya yang pasti tidak akan tinggal diam. Dan ada masa lalu kelam yang siap terungkap. Di luar ruangan kaca itu,
Awan mendung menggantung di langit Jakarta. Pertanda badai besar akan segera datang. Hari itu kantor terasa seperti diselimuti kabut tebal. Gosip tentang hubungan Nadia dengan sang CEO semakin liar. Tak hanya di lantai 3, bahkan hingga ke kafe dekat lobi dan ruang rapat direksi. Semua orang seolah punya versi ceritanya masing-masing. Ada yang yakin Nadia memang anak luar nikah, ada yang menganggapnya hanya penggoda, ada pula yang ragu tapi tak kuasa melawan arus bisikan. Bagi Nadia, hari-hari itu bagai berjalan di atas bara. Ia datang tepat waktu, bekerja sungguh-sungguh, berusaha menunduk agar tak menimbulkan perhatian. Namun setiap langkahnya diikuti tatapan penuh selidik. Kayla pun tak berhenti menebar kata-kata tajam. Di koridor, di pantry, bahkan saat rapat kecil, lidahnya bagaikan pedang yang tak henti menggores hati Nadia. Awas ya, kalau sampai ada hasil tes aneh-aneh. Aku tahu kau cuma ingin merebut sesuatu yang bukan milikmu, bisik Kayla dengan mata berkilat. Nadia menahan air mata. Ia menggenggam liontin RPN di lehernya, berusaha mengingat pesan ibunya. Bawalah dirimu dengan baik. Hanya kalimat itu yang membuatnya mampu menahan semua hinaan. Beberapa hari kemudian, Prasetyo memutuskan langkah besar. Ia memanggil Nadia, Kayla, dan istrinya ke sebuah ruang khusus di rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan. Hari itu langit mendung, seakan ikut menegangkan suasana. Di ruang tunggu, Nadia duduk dengan tangan dingin. Ia mengenakan blus lusuh miliknya, wajahnya pucat. Matanya sembab karena kurang tidur. Di sampingnya, Kayla duduk dengan wajah penuh emosi, tangan terlipat di dada. Sementara itu, istri Prasetyo, wanita anggun bergaun hijau tua, duduk dengan wajah tegang. Ia sesekali menatap Nadia dengan sorot mata tajam, lalu beralih pada suaminya dengan penuh protes. Pras, kau sungguh akan melakukannya? Untuk apa? Semua ini hanya membuat keluarga kita malu. Suaranya bergetar menahan amarah. Prasetyo menatap lurus. Aku harus tahu kebenarannya. Ini bukan tentang malu atau tidak. Ini tentang darah dan tanggung jawab. Sang istri menggertakkan gigi, wajahnya memerah. Aku tidak setuju. Kalau begitu, anggap aku tidak bertanya. Ini perintahku, jawab Prasetyo tegas, membuat ruangan seketika hening. Perawat masuk membawa formulir dan peralatan. Satu persatu mereka dipanggil untuk diambil sampel darah. Nadia melangkah pelan, duduk, dan mengulurkan tangannya. Jarum menusuk kulitnya. Darah merah mengalir ke tabung kecil. Hatinya bergetar hebat. Seolah setiap tetes darah itu adalah kunci menuju masa lalu yang tak pernah ia ketahui. Setelah itu, giliran Prasetyo. Lengan jasnya digulung. Jarum menusuk. Darah diambil. Ia tetap tenang. Meski di dalam dadanya ada rasa tak menentu. Terakhir, giliran Kayla. Namun saat perawat mendekat, ibunya tiba-tiba berdiri. Tidak, anak saya tidak perlu ikut. Semua menoleh. Kayla mematung. Wajahnya bingung. Kenapa tidak? Tanya Prasetyo dingin. Karena itu tidak perlu. Kau hanya perlu membandingkan dirimu dengan dia. Selesai. Suaranya meninggi, gugup. Prasetyo menatap lekat istrinya. Kayla harus ikut. Titik. Sang istri gemetar, tapi tak mampu melawan tatapan itu. Akhirnya, dengan berat hati, Kayla maju dan memberikan tangannya. Darahnya pun diambil. Wajahnya memerah, antara marah dan takut. Setelah semua selesai, dokter berkata hasilnya akan keluar dalam beberapa hari. Suasana ruang tunggu semakin tegang. Sang istri menunduk, tangannya mengepal. Nadia duduk diam. Matanya hanya menatap lantai. Prasetyo berdiri, menatap jauh keluar jendela rumah sakit, seolah mencari jawaban di balik langit kelabu. Malam itu, Nadia kembali ke kos dengan tubuh lelah. Ia rebah di ranjang, menatap liontin RPN yang berkilau samar. Air matanya jatuh. Bu, aku takut. Kalau benar dia ayahku, apa yang akan terjadi? Kalau tidak, apa aku akan makin sendirian? Suaranya tenggelam dalam isakan pelan. Di tempat lain,
Di rumah mewah keluarga Prasetyo, suasana tak kalah mencekam. Kayla duduk di kamarnya dengan wajah muram. Ia merasa harga dirinya diinjak. Di sampingnya, ibunya, mondar-mandir gelisah. Bibirnya berkomat-kamit. Ini semua tidak boleh terbongkar. Tidak boleh. Sementara itu, Prasetyo duduk sendirian di ruang kerjanya. Foto-foto lama berserakan di meja. Matanya menatap kosong. Bayangan Ratih muncul lagi di kepalanya. Wanita yang ia cintai. Wanita yang hilang tanpa kata. Wanita yang kini mungkin hadir kembali lewat sosok Nadia. Ratih, apakah benar dia anak kita? Gumamnya pelan, suaranya parau. Beberapa hari berikutnya akan menjadi penentuan. Semua orang menunggu, dengan hati gelisah dan pikiran penuh tanya. Dan kebenaran yang terkunci dalam darah itu siap mengguncang hidup mereka semua. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi itu langit Jakarta berwarna abu-abu. Awan tebal menggantung seakan ikut menahan napas. Di rumah sakit, sebuah ruangan rapat kecil disiapkan khusus untuk keluarga Prasetyo. Di atas meja, ada map putih yang berisi hasil tes DNA. Dokter yang bertanggung jawab duduk di depan, menunggu semua hadir. Nadia datang lebih dulu. Wajahnya pucat. Matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Tangannya dingin. Tapi ia mencoba menenangkan diri dengan menggenggam liontin RPN di lehernya. Ia teringat surat ibunya. Kalau kau ingin tahu, jangan takut. Bawalah dirimu dengan baik. Kalimat itu bergema di kepalanya, memberi kekuatan tipis. Tak lama, Prasetyo masuk dengan jas biru tuanya. Wajahnya tegas namun matanya menyimpan kegelisahan. Ia menyapa singkat, lalu duduk di sebelah Nadia. Setelah itu, Kayla datang bersama ibunya. Kayla menatap Nadia dengan pandangan penuh api, sedangkan sang ibu menunduk. Wajahnya pucat pasi, tangan menggenggam tas erat-erat. Ruangan hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Dokter membuka map perlahan. Baik, hasil tes DNA sudah keluar. Saya akan bacakan secara jelas agar tidak ada keraguan. Semua menahan napas. Pertama, hasil perbandingan antara Tuan Prasetyo dan Saudari Nadia menunjukkan kecocokan yang sangat tinggi. Artinya, secara ilmiah, Saudari Nadia adalah anak kandung Tuan Prasetyo. Ruangan mendadak sunyi. Nadia menutup mulutnya. Air mata langsung jatuh. Prasetyo menunduk. Bahunya bergetar menahan emosi. Akhirnya, teka-teki terbesar itu terjawab. Nadia memang darah dagingnya. Namun dokter belum selesai. Ia membuka lembar berikutnya. Kedua, hasil perbandingan antara Tuan Prasetyo dan Saudari Kayla menunjukkan tidak ada kecocokan. Dengan kata lain, Saudari Kayla bukan anak kandung Tuan Prasetyo. Kata-kata itu meledak seperti petir. Nadia terdiam, mulutnya terbuka lebar. Kayla langsung berdiri, wajahnya merah padam. Apa maksudnya? Itu tidak mungkin, teriaknya. Sementara sang ibu gemetar, keringat dingin menetes di pelipisnya. Wajahnya pucat, matanya tak berani menatap siapapun. Prasetyo menatap istrinya dengan sorot mata tajam. Apa artinya ini? Suaranya berat, penuh tekanan. Aku bisa menjelaskan. Suara istrinya bergetar, hampir tak terdengar. Jelaskan sekarang, bentak Prasetyo. Tangannya menghantam meja hingga semua kertas bergetar. Air mata sang istri jatuh. Kayla, bukan anakmu, Pras. Dia, hasil dari hubungan yang salah. Itu terjadi sebelum kita menikah sah. Aku takut, aku malu, aku tak pernah berani mengaku. Kayla terbelalak. Apa? Jadi selama ini aku hidup dalam kebohongan. Suaranya pecah, air matanya jatuh deras. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian. Kau menipuku, kau menipu semua orang. Nadia hanya bisa menunduk. Tubuhnya gemetar menyaksikan semua drama itu. Ia tidak menyangka kebenaran akan sekelam ini. Prasetyo menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya berat. Semua yang ia bangun selama ini runtuh seketika. Ia menatap Nadia, lalu Kayla,
Lalu istrinya. Hatinya seperti disayat. Kenapa? Kenapa kalian menyembunyikan ini dariku selama puluhan tahun? Sang istri terisak. Tak bisa menjawab. Kayla berlari keluar ruangan. Suaranya terdengar bergaung di lorong rumah sakit. Aku benci kalian semua. Nadia ingin mengejarnya. Tapi langkahnya tertahan. Ia merasa bukan tempatnya ikut campur. Ia masih berusaha mencerna kenyataan. Pria yang kini duduk terpukul di depannya adalah ayah kandungnya. Sementara gadis yang selama ini menghinanya ternyata bukan darah daging sang CEO. Prasetyo akhirnya menoleh pada Nadia. Tatapannya penuh air mata. Namun juga penuh kepastian. Nadia, maafkan aku. Aku telah kehilanganmu begitu lama. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kecuali, kau adalah anakku. Darah dagingku. Air mata Nadia pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Semua rasa sakit, semua hinaan, semua pertanyaan yang ia simpan selama ini tumpah bersama air matanya. Di ruangan itu, rahasia besar akhirnya terungkap. Namun kebenaran bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari sinilah badai baru dimulai. Badai yang akan menguji hati, cinta, dan kesetiaan mereka semua. Malam itu rumah mewah keluarga Prasetyo tak ubahnya seperti istana yang retak. Lampu kristal di ruang tengah menyala terang, namun suasananya gelap oleh amarah, tangis, dan pertanyaan yang tak terjawab. Kayla mengurung diri di kamarnya. Pintu ditutup keras. Suara isakannya kadang terdengar menembus dinding. Sang ibu duduk di sofa dengan wajah tertutup tangan. Tubuhnya gemetar menahan penyesalan yang sudah terlambat. Prasetyo sendiri berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya. Jasnya terlepas, dasinya longgar, wajahnya tegang. Di mejanya, ada sebuah foto lama yang ia ambil dari laci. Foto Ratih, dengan senyum sederhana, mengenakan kebaya lusuh di hari ulang tahunnya. Air mata menggenang di matanya. Ratih, maafkan aku. Aku terlalu bodoh membiarkanmu pergi, bisiknya pelan. Di kos sederhana, Nadia juga tidak bisa tidur. Ia duduk bersila di ranjang tipis. Diari ibunya terbuka di pangkuan. Ia membaca lagi halaman-halaman yang sebelumnya hanya ia lewati. Kali ini, ia menemukan tulisan yang membuat jantungnya berdegup. Hari itu aku mendengar kabar yang menghancurkan. Orang yang kucintai, bersama wanita lain. Aku hamil, tapi aku memilih pergi. Aku tidak ingin memaksa. Aku tidak ingin bersaing. Aku hanya ingin melindungi anakku. Nadia menutup diari itu dengan tangan gemetar. Jadi benar, ibunya memilih menjauh karena kabar itu. Ibunya tidak tahu bahwa kebenaran saat itu hanyalah jebakan. Ia teringat tatapan Prasetyo di rumah sakit tadi siang. Tatapan seorang ayah yang menyesali masa lalunya. Keesokan harinya, Prasetyo meminta Nadia datang ke rumah mewahnya. Bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk membuka semua cerita yang selama ini terkubur. Nadia datang dengan hati-hati. Saat ia masuk ruang tamu, suasana terasa mencekam. Kayla duduk di pojok dengan mata sembab, menolak menatapnya. Sang ibu ada di kursi lain, wajahnya pucat, menatap kosong ke lantai. Prasetyo berdiri di tengah, lalu berkata dengan suara berat. Hari ini aku ingin bercerita. Terutama padamu, Nadia, tentang siapa dirimu, siapa ibumu, dan kenapa semua ini terjadi. Nadia mengangguk pelan. Tangannya meremas ujung kemeja. Prasetyo menarik napas panjang. Dulu, ibumu, Ratih, adalah wanita yang sangat kucintai. Kami bertemu bukan di gedung mewah, tapi di sebuah pasar kecil. Ia sederhana, pekerja keras, dan membuatku merasa hidup. Aku memberinya liontin itu, dengan inisial RPN, sebagai janji bahwa aku akan selalu menjaganya. Matanya berkaca-kaca. Tapi pada suatu malam, aku dijebak. Ada pesta besar di perusahaan. Aku dipaksa minum, aku dibius. Ketika sadar, aku sudah berada di kamar bersama wanita lain. Wanita yang kini menjadi istriku. Sebulan kemudian, ia datang padaku dengan kabar bahwa ia hamil. Aku panik. Aku merasa bertanggung jawab. Aku menikahinya.
meski hatiku hancur. Nadia menutup mulutnya. Air mata jatuh deras. Kayla memandang ibunya dengan wajah terkejut. Tak percaya. Jadi, semua ini bohong? Kau menipuku sejak kecil. Suaranya pecah. Sang ibu menangis terseduh. Aku tidak punya pilihan, Kayla. Aku takut kehilangan segalanya. Aku tahu Pras mencintai Ratih. Tapi aku tak ingin kalah. Aku gunakan kebohongan itu untuk mengikatnya. Prasetyo menunduk. Bahunya bergetar. Yang lebih menyakitkan, aku menemukan tespek di kamar mandi rumah Ratih. Saat itu aku sadar dia juga sedang mengandung. Aku ingin menemuinya. Ingin bertanggung jawab. Tapi kabar tentangku bersama wanita lain sudah sampai ke telinganya. Ratih pergi tanpa jejak, meninggalkanku dalam penyesalan puluhan tahun. Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang. Semua puzzle kini tersusun. Ibunya memilih pergi bukan karena benci, melainkan karena luka. Dan ayahnya, pria di depannya, hidup dalam penyesalan panjang. Keheningan menutup ruangan. Hanya suara tangis Kayla yang pecah di pojok. Aku. Jadi siapa aku sebenarnya? Kalau bukan anak ayah. Siapa ayah kandungku? Tanyanya dengan suara lirih. Sang ibu semakin menangis keras. Tidak mampu menjawab. Rahasia yang ia simpan selama 20 tahun akhirnya menjadi api yang membakar semuanya. Prasetyo menatap Nadia dengan mata penuh air. Mulai hari ini, kau tidak sendirian lagi, Nadia. Kau adalah darah dagingku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Nadia terseduh, hatinya antara lega dan bingung. Ia menunduk, lalu memeluk liontin RPN di lehernya erat-erat. Sementara di sisi lain, Kayla berlari keluar rumah dengan tangis yang tak terbendung, meninggalkan ibunya yang terpuruk. Langit di luar mendung berat, angin berhembus kencang. Seakan dunia ikut merasakan badai rahasia yang akhirnya terbuka. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Jalanan berkilau basah. Lampu-lampu kendaraan memantul di permukaan aspal. Di dalam kamar kos sempitnya, Nadia duduk termenung. Diari ibunya kembali terbuka di pangkuan. Kata-kata Ratih terasa semakin hidup setelah semua kebenaran terbongkar. Jika suatu hari kau bertemu dengannya, jangan datang untuk menuntut. Datanglah hanya untuk tahu siapa dirimu. Air mata Nadia menetes. Jatuh membasahi tulisan tinta yang sudah mulai memudar. Kini, ia tahu siapa dirinya. Namun kepastian itu justru membuka luka baru. Ia anak seorang CEO besar. Tapi sejak lahir dibesarkan dalam kesederhanaan, tanpa kasih sayang seorang ayah. Dan di sisi lain, ada Kayla yang selama ini hidup mewah, ternyata hanyalah buah dari kebohongan panjang. Di rumah mewah keluarga Prasetyo, badai tak kalah dahsyat. Kayla berlari keluar dengan payung seadanya, lalu menghilang ke kegelapan malam. Sang ibu berteriak memanggil, tapi tangisnya sendiri menenggelamkan suaranya. Prasetyo hanya berdiri kaku, wajahnya pucat. Ada rasa marah, kecewa, dan kasihan yang bercampur jadi satu. Biarkan dia tenang dulu, kata Prasetyo lirih. Kalau dipaksa sekarang, dia hanya akan semakin benci. Namun di hatinya, ia tahu Kayla tidak bisa dibiarkan terlalu lama sendirian. Anak itu telah dibesarkan dengan keyakinan palsu. Lalu tiba-tiba semua runtuh. Itu luka yang bisa membuat siapapun kehilangan arah. Hari-hari setelahnya, Nadia mulai lebih sering dipanggil ke ruang kerja Prasetyo. Bukan untuk membicarakan pekerjaan magang, tapi untuk sekadar menanyakan kabar. Prasetyo menatapnya dengan sorot mata penuh penyesalan sekaligus harapan. Aku kehilangan 23 tahun hidupmu, Nadia, katanya suatu sore. Aku tidak bisa mengulang waktu. Tapi izinkan aku menebusnya, sedikit demi sedikit. Nadia menunduk. Air matanya menetes pelan. Aku masih butuh waktu, Pak. Semua ini terlalu cepat. Aku tidak tahu harus bagaimana. Prasetyo mengangguk, menerima jawaban itu dengan hati lapang. Ia tahu, kasih sayang tidak bisa dipaksakan, apalagi setelah luka begitu panjang. Di sisi lain, Kayla semakin jarang pulang. Ia menginap di apartemen temannya,
menolak semua telepon dari ibunya, bahkan menolak bertemu dengan Prasetyo. Namun diam-diam, ia mulai mencari sesuatu. Ia ingin tahu siapa ayah kandungnya yang sebenarnya. Suatu malam, ia membuka laci ibunya yang tidak terkunci. Di sana, ia menemukan amplop coklat berisi foto lama. Ada foto ibunya bersama seorang pria asing, tersenyum di sebuah pesta sederhana. Di belakang foto tertulis tahun yang sesuai dengan masa sebelum pernikahan ibunya dengan Prasetyo. Kayla gemetar memegang foto itu. Jadi, ini dia? Bisiknya pelan. Hatinya bergejolak, antara ingin tahu dan takut. Hari berikutnya, gosip di kantor semakin berkembang. Beberapa orang mulai terang-terangan membicarakan kedekatan Nadia dengan Prasetyo. Dia pasti akan diangkat jadi pewaris, kata seseorang. Lihat saja, sebentar lagi dia yang akan jadi pusat segalanya. Timpal yang lain. Nadia merasa tercekik dengan semua omongan itu. Ia pulang ke kos dengan langkah berat. Malamnya, ia duduk di tepi ranjang, menatap liontin RPN. Bu, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku sudah tahu siapa ayahku, tapi kenapa rasanya makin sulit? Sementara itu, di ruang kerjanya, Prasetyo memandang kota Jakarta yang penuh cahaya lampu. Namun hatinya gelap. Ia baru saja kehilangan kepercayaan dari istrinya, hubungan dengan Kayla hancur, dan kini ia harus berjuang meraih hati seorang putri yang baru ia temukan. Ratih, kalau saja waktu bisa kembali, gumamnya pelan. Mungkin kita masih bersama, membesarkan Nadia dengan bahagia. Tapi sekarang, aku hanya bisa berjuang di sisa hidupku. Malam semakin larut. Di 3 tempat berbeda, Nadia dengan air matanya, Kayla dengan foto rahasia, dan Prasetyo dengan penyesalannya. Takdir sedang menenun benang berikutnya. Benang yang akan mempertemukan mereka lagi, dengan cara yang lebih mengguncang. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu. Awan tebal menggantung berat. Udara lembab, seolah menyiapkan panggung untuk sesuatu yang besar. Nadia baru pulang dari kantor ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Datanglah ke kafe Jalan Melati malam ini. Ada sesuatu yang harus kau tahu tentang ibumu dan ayahmu. Nadia terdiam lama. Jantungnya berdegup. Pesan itu terlalu misterius untuk diabaikan. Namun di sisi lain, ada rasa takut. Jangan-jangan ini hanya jebakan. Ia memegang liontin RPN di lehernya, berbisik dalam hati. Bu, lindungi aku. Lalu ia memutuskan pergi. Malam itu, hujan turun tipis. Jalanan basah berkilau oleh lampu kendaraan. Nadia masuk ke kafe kecil yang sepi. Aroma kopi bercampur dengan bau tanah basah menyambutnya. Di sudut ruangan, seseorang melambai pelan. Lah! Nadia terkejut. Wajah Kayla pucat. Matanya sembab. Jelas ia tidak baik-baik saja. Di meja, ada amplop coklat yang sudah agak kusut. Kayla mendorong amplop itu ke arah Nadia. Ini, milik ibuku. Aku menemukannya diam-diam. Kau harus tahu. Dengan tangan gemetar, Nadia membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa foto lama. Salah satunya menampilkan Prasetyo muda berdiri di samping Ratih, tersenyum tulus. Liontin RPN terlihat jelas di leher Ratih. Nadia menutup mulutnya. Air mata langsung jatuh. Ayahku memang bukan Prasetyo. Suara Kayla pecah. Tapi, aku baru tahu siapa sebenarnya. Foto itu. Ia mengeluarkan selembar lain, menampilkan ibunya berdiri dengan pria lain yang asing. Dia ayah kandungku. Bukan orang kaya, bukan pula orang terkenal. Hanya seorang pegawai kecil yang dulu pernah singgah sebentar di hidup ibuku. Semua ini, kebohongan yang membesarkanku. Nadia menatap Kayla lama. Untuk pertama kalinya, tatapan itu bukan tatapan saling benci. Ada luka yang sama di mata mereka. Luka karena kebenaran yang terlalu berat. Aku marah, Nat. Tapi lebih dari itu. Aku hancur. Aku merasa seluruh hidupku selama ini hanya sandiwara. Dan aku membencimu karena aku pikir kau mencuri ayahku. Padahal, ayahku memang bukan dia. Kayla terisak, suaranya parau.
Nadia menggenggam tangan Kayla pelan. Kita sama-sama korban. Kay, aku kehilangan ayahku sejak lahir. Kau kehilangan kebenaran tentang ayahmu. Tidak ada dari kita yang salah. Untuk pertama kalinya, Kayla tidak menepis genggaman itu. Ia menangis sejadi-jadinya, membiarkan Nadia menenangkannya. Dua gadis yang dulu saling bermusuhan kini duduk berdampingan, sama-sama patah. Sementara itu, di rumahnya, Prasetyo gelisah. Ia tahu Nadia dan Kayla sedang bertemu. Ia takut sesuatu yang buruk terjadi. Ia membuka laci meja kerjanya, mengambil kembali sebuah benda yang sudah lama ia simpan, tiket kereta lama dan secarik surat dari Ratih. Tulisan Ratih sederhana, namun penuh luka. Pras, maafkan aku. Aku tak sanggup melihatmu bersama orang lain. Aku memilih pergi. Jika suatu saat aku tiada, jagalah anakku. Dia adalah darah dagingmu. Air mata Prasetyo jatuh. Ratih, akhirnya aku menemukannya. Tapi kenapa semua harus rumit ini? Hujan makin deras ketika Nadia dan Kayla akhirnya pulang bersama. Mobil pengemudi perusahaan menjemput mereka, atas perintah Prasetyo. Sesampainya di rumah besar itu, mereka disambut hening. Ibu Kayla duduk di ruang tamu. Wajahnya bengkak karena terlalu banyak menangis. Prasetyo berdiri di tengah ruangan. Tatapannya bergantian menatap Nadia dan Kayla. Aku sudah tahu semuanya. Ratih memang mencintaiku. Tapi ia memilih pergi karena dijebak. Dan kau, ia menatap istrinya. Kau menghancurkan keluarga kita dengan kebohongan. Sang istri terisak, tak mampu membantah. Aku hanya takut kehilanganmu, Pras. Aku mencintaimu, tapi aku juga egois. Aku minta maaf. Kayla menatap ibunya lama, lalu berkata dengan suara lemah. Aku tidak bisa memaafkanmu sekarang, Bu. Aku butuh waktu. Kau merampas hakku untuk tahu siapa aku. Prasetyo menunduk, lalu berjalan mendekati Nadia. Ia meraih tangan gadis itu. Suaranya bergetar. Nadia, maafkan aku. Aku gagal melindungi ibumu. Aku gagal hadir di hidupmu. Tapi sekarang, izinkan aku menjadi ayahmu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Air mata Nadia mengalir deras. Ia teringat wajah ibunya, senyum sabarnya, dan pesan di surat wasiat. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Aku tidak menuntut apa-apa, Pak. Aku hanya ingin tahu siapa aku. Dan sekarang aku tahu. Itu sudah cukup." Prasetyo memeluknya erat. Air matanya jatuh di bahu Nadia. Dalam pelukan itu, Nadia akhirnya merasa tidak lagi sendirian. Liontin RPN di lehernya berkilau terang di bawah lampu kristal, seolah menjadi saksi bahwa janji lama antara Ratih dan Prasetyo kini menemukan jalan untuk ditepati, meski penuh luka. Kayla berdiri di samping, menatap pemandangan itu dengan mata basah. Ada cemburu, ada sakit, tapi juga ada harapan. Perlahan, ia melangkah mendekat, menyentuh lengan Nadia. Untuk pertama kalinya, ia berkata tanpa nada marah, "Kau saudariku. Mungkin bukan darah, tapi aku akan belajar menerimanya." Nadia menoleh, tersenyum tipis sambil menangis. "Dan aku akan menganggapmu tetap bagian dari keluarga ini." Hening mengisi ruangan. Namun kali ini bukan hening yang menakutkan. Hening itu penuh kelegaan, seperti badai yang akhirnya mereda. Di luar, hujan berhenti. Langit perlahan cerah, menyisakan aroma tanah basah. Malam itu, meski luka masih dalam, sebuah keluarga baru mulai terbentuk dari puing-puing kebenaran yang pahit. Dan Nadia, gadis sederhana dari desa, kini tahu, dirinya bukan hanya bayang-bayang masa lalu. Ia adalah anak Prasetyo, putri Ratih, dan bagian dari cerita yang akhirnya menemukan ujungnya. Cerita selesai. Sahabat semua, begitulah kisah tentang Nadia, gadis desa yang menemukan jati dirinya lewat surat wasiat ibunya. Liontin kecil berinisial RPN akhirnya membawa langkahnya pada kebenaran yang mengguncang. Ia adalah putri kandung seorang CEO ternama. Meski perjalanannya penuh air mata, penghinaan, dan badai gosip,
pada akhirnya kebenaran selalu menemukan jalannya. Dari kisah ini, kita belajar, tidak ada rahasia yang bisa selamanya terkubur. Kesabaran akan selalu menemukan jawaban, dan kebenaran, betapapun pahitnya, tetap harus dihadapi. Semoga kisah ini memberi hikmah. Dan mari kita doakan semoga hidup kita semua dipenuhi keberkahan dari Allah. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.